tetap pasang di pikiran sama hati kalian untuk masang yang namanya ilmu padi. Kalau salah dikit bisa jadi racun masalahnya kalau alkohol. Iya, benar. Signature gua creamy refreshing. Shit happens, yeah. Drink, talk, repeat. Selamat datang kembali di Sip Happen, Drink Talk Repeat. Hari ini gue sendiri aja tanpa Theo. Theo nggak usah tahu gue mau kemana. Karena hari ini gue spesial janjian sama salah satu kawan yang sudah cukup lama. Ini dia, Kupit. Gokil. Halo, guys. Kupit ini adalah salah satu striker Indonesia timnas yang naturalisasi dari Belanda ya kemarin. Iya, kemarin dari Norwegia. Pit, apa kabar? Baik, sehat selalu dong. Kita harus minum dulu. Gue bawa nusa nih, lu bikinin gue ini dong. Gue pengen pakai spice rum sama lu mau ginger ale? Yoi. Mantap, sadap. pilihan yang enak. Kita minum juga dong. Iya dong, lu dulu. Set. Gila. Emang bartender tuh tangannya beda ya guys sih. Oke, kita belum ya? Belum selesai. Lupa, belum ditoping ginger ale dari Candid, luar biasa. Terima kasih nusakannya Candid, luar biasa. Dan hari ini gua ada di Afterthought di Jalan Penghubungan Tol Kerobokan, tempatnya cozy banget, homey banget. Gua aja baru nyampe di sini ngantuk, pengen tidur ya. Tapi takut diusir. Cheers dulu, bro. Cheers. Mantap. Pit, gue nih sering ketemu lu di acara-acara kompetisi. Ya. Sebenarnya lu lebih fokus ke flare atau mixologi sih? Atau emang kan sekarang kan orang kayak gitu kan? Padahal kalau menurut gue nih pribadi, bartender ya udah bartender aja. Entah lu mau bikin kopi, bikin minuman alkohol, lu mau flare atau apa. Tapi kan sekarang orang kayak lebih ke kayak kompetisinya dibagi dua tuh, ada flare, ada mixologi. Nah, menurut lu nih ke mana sih konsernya? Kalau di time sekarang ini, aku sih masih fokus di flare sih. Flare. Ya, cuma ya masih seneng aja ngulik-ngulik koktail juga sih. Cuma nggak terjun langsung ke kompetisi mixo. Nah, sebelum gua lebih jauh lagi, lu kenapa sih milih bartender? Emang maksudnya dari jenjang lu SMK? Iya, SMK. Emang SMK berarti kan kejuruan kan? Iya, kejuruan pariwisata. Pariwisata. Nah, terus lu lebih tahu bartender itu di umur berapa? Entah SMK kah atau kuliah kah? Kocaknya bartender ini hobi baru. Hobi baru. Pas SMK saya temuin pas ikut ekstra juggling. Oh, ada ekstra juggling ternyata. Pas itu. Nah, terus. Ya, keterusan lah tuh latihan. Masuk kuliah, penasaran sama dunia bar. Akhirnya ya training tuh di daerah Legian. Sebut dong namanya. Romeo's Bar and Grill. Romeos. Nah, berarti lu training itu emang ketika lu masuk ke on the job training itu udah langsung di bar? Ya, sudah di bar. Atau kayak kemarin gua ngobrol sama Dekupa, ternyata Dekupa tuh dulu ternyata floor staff kayak gitu dulu awalnya, terus habis itu dia jadi bar. Nah, kalau lu berarti emang langsung di bar? Di barnya tuh pas udah kuliah sih. Cuma pas SMK kan ada program training juga. Sempat di kitchen juga sama di room service dulu training. Berarti lu pernah di kitchen? Pernah di kitchen, room service, sama di restoran dulu pernah DW juga. Service berarti? Ya, service pernah. Gila, ini juga banyak pengalamannya guys. Nah, apa yang membuat lu ke-trigger kayak gue harus di bartender nih gitu? Apa lu pernah lihat satu sosok siapa gitu, atau mungkin lu pernah punya pengalaman apa yang bikin lu kayaknya bartender ini cocok banget buat gue nih gitu? Gara-gara training di Romeo's dan ketemu mentor-mentor bagus sana kayak Pak Yudis. Dia ngajarin banget. Papa Yudis 13. Wah. Ya. Dia salah satu gurunya di sana. Ya, diajarin terus, dan kebetulan saya orangnya yang suka belajar, ngulik banget hobi. Nah, bar itu hobi saya, hobi baru. Oke, jadi hobi saya baru, ya. terus ulik,
ulik ya sampai sekarang. Nah, kan ini kalau kita lihat nih, lu pernah di kitchen juga. Ini maksud gue menariknya adalah kan kitchen dan bar ini kan sama-sama produksi. Tapi bedanya di kitchen ini ya produksi only biasanya. Pun kalau misalnya nge-serve mungkin buffet. Ya, kalau di bar kan lu produksi, lu nge-serve juga kadang-kadang ada tamu yang nongkrong di bar counter atau kayak gimana. Nah, menurut lu enakan mana sih sebenarnya kayak kitchen atau bar? Untuk saat ini? Masih di bar sih, karena aku tuh orangnya suka ngobrol, lebih tepatnya ngobrol sama tamu, terus suka bincang-bincang, samping buat produk juga. Kalau di kitchen mah kita ada, ya emang sih sekarang ada yang kayak konsepnya demo kitchen, bisa ngobrol sama tamu, cuma kalau itu jarang ditemuin di restoran-restoran kecil terutama. Kita bukan apa namanya? Intimidasi kitchen ya, tapi mungkin saat ini yang lo rasa adalah mungkin bar yang lu banget gitu. Kitchen pun nggak jelek sih, cuma ya bar sama kitchen nggak bisa dipisah sih, lebih tepatnya sih. Itu karena kan minuman-minuman sekarang juga kan ada yang beberapa episode lalu gue ngobrol sama beberapa teman-teman bartender, di zaman sekarang ini orang mixologi aja udah pakai alat-alat yang digunakan di kitchen biasanya. Bener banget. Kayak sous vide dan lain-lainnya. Nah itu. Terus kalau gue boleh tahu juga. Nah, itu kan ketika lu belajar di bar, apakah kompetisi itu menjadi gini? Kan sekarang orang tuh apa ya kata gue deh. Nih Theo nih, kalau nggak ada Theo nih. Jadi apa namanya? Pertanyaan titipan biasanya yang dititip oleh Theo. Apakah kompetisi ini kompetisi-kompetisi yang ada nih, lu bahkan gue terakhir ketemu lu di kompetisi internasional di Atlas. Itu kan lu lawan lu dari luar negara tuh. Ada dari Italia, ada dari Rusia, Meksiko, Argentina juga bahkan ada tuh satu. Messi kan, Lionel Messi kan. Nah, itu lu apakah kompetisi ini menjadi kayak gua harus ikut kompetisi untuk ukur pembuktian gue, atau mungkin lu kayak gue harus kompetisi, gue harus bisa bikin yang terbaik. Nah, apakah kompetisi ini menjadi salah satu tujuan atau kayak gue ikut kompetisi ya mau menang atau kalah, yang penting gue punya pengalaman atau gitu? Tujuan pertama aku ikut kompetisi dulu itu adalah nyari teman. Nyari relasi. Pertama lu ikut kompetisi, masih ingat gak eventnya? Pertama kali lu ikut kompetisi? Masih ingat 2011 di kampus Tipar di Dalung. Itu kompetisi pertama Flare. Wih, berapa botol terbanyak? Masih baru belajar, masih baru 1 botol 1 seker mah. Oh iya, 1 botol 1 seker. Ya. Tapi kan biasanya kan gitu kan, Flare itu kan biasanya bikin koktail juga kan? Nah, itu. Apakah rasanya itu pengaruh, misalnya gini, lo bikin Flare, lo kompetisi Flare nih, waktunya 5 menit, anggaplah gitu ya, waktunya 5 menit. Lo harus Flare dan lo harus mengerjakan koktail. Apakah rasa dari koktail lo itu juga mempengaruhi nilai? Banget. Apalagi di tahun-tahun sekarang. Semenjak 2017, lebih tepatnya saya amati, koktail itu sangat berpengaruh untuk nilai kompetisi Flare. Kan soalnya kalau Flare itu kan lo ngerjain sesuatu dengan waktu yang cepat itu. Apakah kayak misalnya pernah nggak lo kayak kok melenceng ya rasa koktail gue ya gitu, pernah nggak? Pernah. Melenceng, missing drink. Kemarin di Atlas missing drink aku mah. Kurang ingredient 1. Kurang ingredient. Sedangkan di resipi lu ingredient itu ada. Nah, aduh, udah. Ketahuan sama judges ya? Ketahuan, dilihat sama judges Jepang kemarin tuh siapa itu lupa. Oke. Judgesnya juga dari luar negeri banyak by the way. Terus abis itu dicicipin ketahuan sama dia? Dilihat pas disamperin pas pemanggilan finalis. Terus gua salaman, dikasih tahu sama ini. Lagi dikit. Oh. Ya udah. Berarti tuh ada rasa ini tuh. Anjir. Iya lagi sedikit, berarti koktail gua nih termasuk enak gitu. Iya. Ada nggak perasaan kayak gitu? Lebih tepatnya sih rasa nololin diri aja. Tolol, kupit mah tolol gitu aja jadinya. Biasa kayak gitu ya. Iya. Tapi ya sudah itu menjadi pengalaman. Iya, benar banget. Fit, ini hal yang seru. Lu pernah nggak juara di satu kompetisi manapun yang pernah lu ikut?
Kalau untuk nasional, tahun kemarin di Solo tuh dapat juara 2 pas sama Riko. Oh, bukan Riko gue ya, bukan Riko gue. Gue ada mah Riko. bukan bartender, gue gardener. Oh, sama Riko. Iya, juara sama dua. Riko. Riko juara? 1. Juara 1. Itu Riko dari Bali juga tuh. Riko yang kurus-kurus itu Iya. kan, yang kemarin ikut juga kan Iya, di Atlas internasional. masuk Iya. final dia peringkat Nah, 3. itu tuh keren juga tuh gayanya dia. Dia sempat libur kompetisi, gue dengar ceritanya karena dia sakit. Iya, Nggak pas ikut kompetisi. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Padahal- Harusnya dia ikut tapi dia sakit. Akhirnya dikebales juga Balas tahun sama kemarin. dia. Dapat ya Iya, juara yang tahun, kemarin. tahun ya? tadi. Gila keren. Serato Riko. Semoga gue bisa cepat manggil lo ke Sip Heaven. Nah terus lu dapat juara 2 dengan pencapaian itu menurut lu kayak wah gimana rasanya? Kalau luar kota ya termasuk seneng banget sih karena itu di luar kota tingkat nasional lah. Walaupun lawan-lawan sekarang udah banyak yang hijrah ke koktail, fokus ke koktail. Fokus ke koktail lebih depan bukan ke hijrah ya. Oh fokus ke koktail berarti mix show? Iya. Mixologi? Banyak sekarang flair bartender yang dulunya Flare? flare pada ke mixo sekarang. Oh. Padahal menurut gue ya mungkin flare dan mixologi itu ya udah bartender gitu. Iya. Maksudnya kenapa harus dipisahkan? Mungkin karena atraksinya atau apa mungkin. Gue nggak tahu. Tapi kalau misalnya gue akan setuju banget kalau flare itu dimasukin ke extreme sport. Iya, benar banget sih Keren sebenarnya. banget Sebenarnya. itu kalau masuk ke extreme sport bukan bikin koktailnya tapi Atraksinya. apa namanya, atraksinya. Bener. Gokil. Gila, lu berarti udah berapa tahun ya? 2011 sampai ke sekarang ini udah 14 tahun berarti. Iya, Dalam hampir. melintang di dunia bar ini. Gokil. Nah, ini yang juga jadi pertanyaan gue, kayak rasa ingin tahu gue. Gue pengen matain stigma orang yang mengatakan bahwa bartender itu mabuk. Lu pernah nggak sih punya pengalaman unik dalam serving tamu di bar? Kalau Agung Mayan pertama mengatakan bahwa bartender itu psikolog. Iya. Psikolog dengerin cerita orang, apa segala macam. Kemudian Borty kemarin gue nonton, gue ajak ngobrol, kalau lu nonton ya, dia bilang bahwa bartender itu adalah dokter. Nah, lu pernah nggak sih punya pengalaman-pengalaman unik yang kayak gitu? Misalnya nih, lu serve tamu, terus tamunya kayak apa, berbagi cerita, hingga mungkin terjadi sesuatu setelah kejadian itu. Yang dibilangin sama Jigung Mayun sama Bli Borty itu benar banget sih. Karena kita nge-serve yang namanya minuman campuran. Otomatis kita harus tahu kadarnya dulu ya, harus R&D dulu, research and development dulu kan. Anjay. Nah, kalau salah dikit bisa jadi racun masalahnya kalau alkohol. Ya, tuh. benar. Makanya gue kalau bawa minuman nih datang ngobrol kayak gini bawa minuman sendiri, ya udah gue serahin ke lu aja, lu pasti udah tahu mau bikin apa. Sih benar. Nah terus Terus kalau untuk psikolog ya tamu baru datang dari pintu masuk, ya kita diajarkan untuk melihat raut muka. oh ada materinya itu, ada pelajarannya. Selagi bekerja kita harus pelajari itu. Sebenarnya sih, saya lagi mempelajari itu sih. Wah anjir, gue baru tahu lagi. Lu harus kayak perhatiin. Gak, maksudnya kan ada orang yang nggak suka dilihat. Misalnya kan gitu kan, lu kan memperhatikan kan lu lihat nih. Kan ada orang yang nggak suka dilihat. Ngapa lu lihat-lihat? Ya kita nggak ngeliatin, tapi kita nyapa kan. Halo, welcome to Afterthought gitu. Iya. Terus? Oh my sis, you kan dia datang, pas datang tuh kita ngeliat dah langsung. Walaupun nggak gini ngeliatnya, ya kita setidaknya ngeliat raut mukanya lah, bajunya lah, gimana lesu lah, apa gimana capek lah. Kelihatan kok, yang itu masih bisa kita ngelihatnya. Pas dia duduk ngobrol, nah baru kita lihat di suara, dengar di suara. Kalau suaranya serak ya udah main lah yang minuman-minuman yang penghilang sakit tenggorokan. Gila, Kayak gitu harus simpelnya. kayak gitu juga ya? Lu harus peka gitu juga ya? Ih, tuh, dengerin tuh. Lu udah keluarga belum sih? Belum. Belum ya? Tuh, cewek-cewek tuh. Jangankan tamu yang punya raut mukanya, lu pasti dibaca raut mukanya. Kalau lu lagi capek, lu pasti dibikin minuman. Isai. Gitu. Nah, balik lagi. Ini kan lo mulai dari tahun 2011, berarti lo udah menikmati berapa generasi? Maksudnya lo pernah jadi kayak istilahnya junior lah, terus kemudian lo di masa-masa tengah sampai sekarang nih lo udah ikut beberapa kompetisi dan pernah juara. Nah, yang gue tanya, perbedaannya bro, bartender era
lu baru-baru masuk sampai dengan sekarang tuh apa? Ada nggak bedanya? Banget bedanya banget. Ih, apa tuh perbedaannya? Yang Contoh simpel yang bisa lu ya, ceritain? dari segi kalau di flare dia dari segi moving. Anak-anak sekarang tuh lebih cepat nangkap movingnya. Oke. Movingnya lebih cepat. Iya, lebih Kalau itu dari segi flare ya. ya. Cuma ya PR-nya originality aja sekarang anak-anak. Susah bakalan ngeliat originality. Nah, yang dimaksud originality nih, maksudnya gini, kan semua yang gue tahu beberapa kali ngelihat orang kompetisi flare terutama, kadang-kadang mereka tuh kayak komboannya ada yang sama, ada yang enggak. Nah, kalau originality itu apa? Entah dari segi minuman atau dari segi trik. Kalau di flare ya jelas trik movingnya, gerakannya. Kan banyak tuh ada yang gue pernah dengar dulu gue pernah dengar istilah helikopter, terus gue Iya. pernah dengar istilah shadow, ada lagi yang gue pernah istilah ya itulah apalah gitu. Nah itu tuh Itu termasuk gininya, move-nya. Nah, itu kan banyak tuh udah basic-basic move yang udah dipatenkan. Sekarang untuk nyari originality itu ya simpelnya ya terserah dia mau ngambil ke big move yang banyak item atau satu botol satu shaker juga bisa. tapi gerakannya Gerakannya nggak ada yang punya, itu originality. oh Walaupun dia ada helikopter atau gimana, cuma sambungannya tuh tidak ada yang sama itu contohnya. ini sih yang gue tahu. Berarti kita kayak sebagian besar ngomongin tentang flare nih. Iya. Ih, keren. Lalu tuh butuh waktu berapa lama sih untuk belajar itu awal mulai untuk flare ya? Dibilang flare tuh nggak cukup untuk sehari sampai sebulan tuh nggak cukup. Pernah kejadian tangan luka atau Kejadian banyak sih. Contoh di kompetisi sering sih juga. Pecah, Sempet botol. luka di kompetisi. Latihan ya udahlah sama Aldi itu pasti udah gini. Aldi Suarda. Aldi Suardana. Latihannya gitu ya. Anjir, gokil. Terus maksudnya kalau seandainya nih di pertengahan tuh terjadi yang kayak gitu tuh, itu tuh maksudnya Kalau pas kompetisi kita lihat dulu parah apa enggaknya. Kalau parah kita mau nggak mau harus stop. Tapi Harus kalau stop. cuma luka gores itu bisa ditutupin pakai tisu dulu, habis itu main lagi. Main Tapi ya pasti hancur sih. nah ketika itu di stop, ini kan kita bicara ngomongin teknis flare nih kan, karena gue jarang banget bahas flare. Dari kemarin kita tuh kayak mix show dan lain. Nah, ketika terjadi accident terus nggak bisa lanjut, berarti otomatis lu gugur dari kompetisi. Gugur. Mau nggak mau main pun dia paksain, misalnya dia udah dijarit nih dan dia mau main Nggak tetap maksimal. nggak maksimal. Nggak maksimal Mau nggak sama mau aja. ya udah. Tapi kalau emang pesertanya ngotot untuk main ya nggak apa-apa. Dia pengen show kan namanya, pengen ngeliatin juga, pengen berkompetisi juga, ya udah main aja. Tapi seandainya nih, kalau ada orang yang ikut mixology competition, di tengah-tengah show-nya dia, di tengah-tengah explanation drink atau ingredient dan lain-lain, dia melakukan flare itu sah-sah aja atau enggak? Sah-sah aja kalau dia ngelakuin craft flare. Nah, flare untuk di mixo itu ada yang namanya craft, ada yang namanya flaring competition, beda juga sih. Craft flare tuh simple, dia kayak mainin shaker, dia baru main tuh langsung gitu, isiin es. Oh gitu ya? Terus mainin long bar spoon kadang, atau nggak mainin. Gue biasanya ngeliat yang mainin tisu. Mainin tisu, dia main long bar spoon, ngaduk-ngaduk biasa aja, biasa. Bisa. Oh itu bisa. Tapi Itu. kalau yang kayak untuk yang Untuk main botol, 3 botol, Enggak. ya di mixo nggak pernah sih aku ngeliat. aneh ya? Aneh. Dan banyak botolnya juga full semuanya kan. Iya. Ngeflip pun pasti agak PR. Oke. Paling biasa cuma dilempar gini aja, selesai dah. Asik. Untuk action aja dia Oke, jadinya. pakai sini. Set, Iya. set. Gitu. Gokil sih. Ini pertama kali gue ngulik-ngulik tentang, apalagi Kupit ini adalah salah satu bartender yang mungkin punya cukup pengalaman di flare competition. Pit, gue punya beberapa pertanyaan buat lo. Kalau misalnya disuruh milih nih, lo akan teruskan
flair ini atau lu akan beralih ke mixologi. Tapi kan lu bilang lu sementara ini masih fokus di flair. Tapi tiba-tiba ada tawaran nih dari misalnya siapa gitu. Anggaplah si A, entah itu brand, entah itu orang gitu. Tiba-tiba lu ikut flair dong, gue sponsorin gitu. Tapi lu create resipi original sendiri atau apa. Nah itu lu akan pindah kah atau lu akan nggak deh, gue tetap di Flair, kalau lu mau support gue di kompetisi Flair gitu misalnya. Untuk Flair pasti bakalan tetap turun karena masih ada cita-cita lagi 4 piala. Apa itu? Apa itu? Coba kasih tahu. Kalau dapat 4 piala aja bebas, mau best cocktail, best move, 1, 2, 3, terserah. Oke. Yang kalau kelasnya ya pasti harus open ya, karena udah di blacklist nama saya di beginner, nggak mungkin. Oh, lo berarti udah masuk ke kategori yang Iya. level atas. Iya. Lo kalau mau ikut di beginner lagi nggak bisa. Ya emang harus begitu, gue mah setuju. Gue juga setuju, gue kemarin ngobrol sama Theo. Emang kalau misalnya ada orang yang bikin kompetisi, kalau emang harus ada kategori karena peserta banyak, lo harusnya kumpulin beginner sama beginner. Iya, benar. Beginner sama beginner untuk Nyaring lah. Iya, membuat regenerasinya Bener. bagus. Bener. Ya emang harus beginner sama beginner. Kemudian sama yang mungkin yang middle sama middle, yang pro sama yang pro gitu. Kalau misalnya seandainya ada kategori seperti itu. Kira-kira dalam 5 tahun ke depan nih, 5 tahun ke depan, lo melihat diri lo udah sampai di titik mana? 5 tahun ke depan, kita bicara 5 tahun ke depan. Itu otomatis plan lo ada di situ, terus apapun itu dan lain-lain. Kalau 5 tahun ke depan sih, kalau emang brand ada yang gini, yang tertarik sama saya untuk jadi apa? disuruh kayak gitu, sponsorin kayak gitu ya mungkin bisa saya terjun. Cuma kalau cuma disuruh terjun itu enggak sih, belum tertarik di mixo karena kurang memacu adrenalin. Saya suka adrenalin. Tapi ada mungkin kalau menurut gue ya mixo itu juga punya adrenalin menurut gue. Ketika gue nge-MC-in acara mixologi, itu tegangnya apa bro? Tegangnya itu ketika lo ngejar-ngejar waktu, tapi lo bawaannya harus tenang. Terus explanation kadang-kadang gue lihat kayak good afternoon all, good afternoon judges, kan biasanya gitu kan. Dari setelah itu aja dia udah kayak dia biasanya kan showing botol gitu kan, kayak misalnya Ayus misalkannya apa gitu. Terus habis itu pas dia ngepur, tangannya udah terenggot. Kalau itu kan maksudnya masing-masing punya adrenalin sendiri lah. Iya. Nah, kalau lu masih tetap mau untuk Flair? Adrenalinnya lebih ke crowd sih, crowd di Flair tuh. Gitu ya. Wah, tuh ngebuat banget tuh, kayak kemarin di Atlas tuh keren banget crowdnya tuh. Oh iya. Keren. Jadi pas kan nih juga mewakili Indonesia loh ini. Mewakili Indonesia. Indonesia diwakili kan harusnya ya bisa kali disupport bapak-bapak, ibu-ibu ya kan. Ini di dunia pariwisata loh ini. Dia kan maksudnya bartender itu kan bukan cuma sekadar mabuk kan. Gue nggak setuju kalau orang bilang bartender mabuk. Ada orang tua yang bilang kayak, nah jangan kamu jadi bartender, mabukin kan kamu gitu. Kan mungkin ada orang tua yang seperti itu ya. Orang bartender itu penikmat. Iya. Penikmat bisa dibilang apa tadi namanya, psikolog, terus dokter juga. Maksudnya dokter dalam tanda kutip, maksudnya mungkin menemani tamu-tamu yang punya mungkin cerita. Karena di setiap gelas dari mereka itu punya sebuah cerita. Entah itu story-nya, entah itu kenapa minuman. Jangan kan gitu. Nusa Kambangannya ya kenapa kayak gini pasti ada ceritanya. Pasti ada. Setiap hal itu pasti ada ceritanya kalau di bar live. Kalau menurut gue ya, gue Bener. orang awam. Bener banget. Gitu. Nah, apalagi nih yang gue pengen tanya. Banyak sih sebenarnya yang gue pengen tanya. Nah, menurut lu skena bartender sekarang gimana? Gue langsung tembak aja, gue nggak mau terus. Sukanya, dukanya, seleknya apa? Kan padahal sebenarnya kan dengan kita mempunyai banyak relasi kayak lo bilang tadi di awal, itu kita bisa belajar bareng, berkembang bersama. Tapi kayak ada nggak sih kayak
hal-hal yang kurang menyenangkan di dunia bartender kayak misalnya sikut-sikutan, apalah, itulah, inilah. Kalau untuk sikut-sikutan sih hospitality lebih tepatnya. Oke. Dunia hospitality banyak banget yang ya kita dituntut untuk bermuka dua sih seharusnya. Kok bisa? Ya mau nggak mau. Tapi kalau kita udah kenal baik, muka dua tuh bakalan hilang. Oh gitu. Itu sih. Gitu ya. Awal-awal ya pasti kita baru join aja, yang namanya baru join nih harus senyum baik. Jadi bawahan tuh bisa jadi junior tuh harus senyum Punya baik. pengalaman ya? Ya sempet sih. Sempet belajar yang itu juga. Tapi sekarang udah tak buang. Udah. Muka dua tuh ternyata tak ini ya. penting. Nggak terlalu penting juga. Cuma ya baru-baru masuk dunia hospitality ya harus kayak gitu sih. Nah, gue pengen tahu nih, dari sekian lama lo ikut Flair, biasanya yang kategori Flair itu ketika lo ikut suatu kompetisi Flair, itu akan disuruh buat 2 koktail biasanya. Ada 1 koktail wajib, satunya original. Signature, ya. Signature lo. Apa yang, lo punya berapa signature? Kalau gue boleh tahu. Lupa ada tuh. Setiap ikut kompetisi beda-beda signature-nya. Apa signature yang paling lo banget? Signature gua creamy refreshing. Kenapa tuh? Karena gue suka yang sesuatu yang creamy tapi refreshing, seger. Segar, creamy. Kayak pina colada. Oh, ya. Dia seger, creamy, tropical. Segar creamy. Apa nama koktailnya? Kalau koktail yang saya paling suka tuh kemarin yang pas 2017 yang di Star Wars. Star Wars. Itu namanya Chopper. Dia twist dari pina colada menggunakan bir, top up bir. Jadi dia refreshing creamy. Oh, creamy tapi ada freshnya itu dari si birnya. Birnya juga. Ah, iya. Kalau international cocktail yang lu banget? Yang gua banget mojito dong. Kenapa? Mojito itu raja semua koktail, tak bilang setelahnya martini. Oke. Karena dia bisa ditwist berbagai macam. Mau jadi gentleman mojito bisa. Mojito apa lagi biasanya? Terus Kalau gentleman mojito tuh kayak gimana? ya dia pakainya style martini, style yang strong gitu. Gentleman kan identik dengan strong dan kuat gitu, bold gitu rasanya, tebel gitu kayak Manhattan, Negroni gitu. Negroni aperitif gitu. Tapi Negroni lu nggak suka? Negroni doyan tapi nggak terlalu. Nggak terlalu. Maksudnya lu akan minum Negroni tapi lu nggak terlalu yang Ya, nggak harus terlalu. harus Negroni enggak. Berarti itu ya karakternya kayak pina colada yang ada creamy-nya, Terus ada freshnya. Gokil. Mojito. mojito. Saya suka banget mojito. Mojito ya. Nah, nih untuk Kupit, lo punya pesan nggak untuk mungkin kan sekarang banyak bartender yang baru-baru dan mungkin kayak banyak juga yang mungkin baru bisa campur satu udah kayak bartender gitu misalnya mungkin lu punya pesan-pesan untuk teman-teman kita yang mungkin baru start di dunia bar, kira-kira apa yang pengen lu sampaikan dengan pengalaman lu selama ini? Pesan gua dunia bar itu nggak pernah mati, nggak pernah selesai. Nggak pernah selesai. Dia ngikutin zaman. Terus buat yang adik-adik yang baru-baru, kalau udah bisa buat minuman, tetap pasang di pikiran sama hati kalian untuk masang yang namanya ilmu padi. Makin merunduk, makin berisi, makin merunduk. Iya. Kemanapun tuh, tetap kok solid juga sama tim, sama orang-orang di luar, cari relasi seseluasnya. Semakin kalian banyak bergaul, semakin kalian tahu gimana dunia itu. Ish, Itu sih. tapi lu join sama ini nggak sih? Ada kayak kan ada yang dari kayak yang gue lihat lu join di satu ini nggak? Kayak ada yang Flare Forever atau apa? Nggak, kalau itu nggak sih. Dari dulu sih nggak pernah ikut join grup gitu. Karena aku simple orangnya mau latihan kemana aja sih. Mobile gitulah.
Jadi sharing sama Jadi- semua orang ya. Seru banget kayak gitu. Ke Gianyar ya, ke Gianyar latihan, Oh ke iya? Nusa Dua ya, Nusa Dua. Emang lu pernah latihan terjauh tempat. lu di mana? Latihan terjauhku itu di Gianyar sih. Di Gianyar. Ya, di tepatnya Blidewo. Oh iya? Iya, Blidewo kok gitu. Gila, ke Gianyar ya. Sudah. Tuh, pesan-pesan untuk bartender-bartender yang ada di Bali yang kayak menurut gua sih rasanya menurut gua sudah saatnya Bali mempunyai bartender yang regenerasi. Regenerasi. Harus. Karena Harus. bartender di Bali tuh banyak banget. Banyak banget. Banyak bartender udah harusnya regenerasi. Dan kalau misalnya adik-adik yang baru join kayak gue pengen dong get touch sama Kupit. Dari mana lu punya Instagram atau apa Kupit? Boleh di DM di kupit_desu Instagramnya, atau enggak kalian main-main aja ke Romeo's Bar and Grill di Legian. Oh berarti lu masih di Romes? Masih dong. Mantap. Salam buat Papa Yudis ya. Oke lah. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi untuk yang nonton. Pit, terima kasih waktunya. Thank you.